Empat lalu datulah dalam bahasa Timur Tengah basmalah menjadi alhamdulillahi rabbil alamin, atau juga kun fayakun, terjadilah semesta alam ini yang diciptakan Tuhan, awal dan akhir, yaitu yang dimaksud bahasa Timur Tengah uluhiyah dan urubiyah. Uluhiyah itu adalah hak dan kehendak Tuhan, kita mengesahkan dan menjadikan Tuhan itu satu tunggal ahad esa. Dia yang kekal dan abadi sepanjang masa, karena dia tidak punya awal, tidak punya akhir. Sedangkan urubiyah adalah dia memberikan kewahayuan dan firman. Kewahayuan itu ada perintah, dan firman itu perkataannya semua sudah dilimpahkan kepada ciptaannya, yaitu menjadi satu. Hak kehendaknya menjadilah cinta kepada Tuhan itu satu tunggal al-esa, untuk mengasihi, menyayangi. Urubiyah itu ciptaannya di semesta alam ini tanpa kecuali. Disitulah awalnya terjadi salawat itu, memberi salam kepada uluhiyah dan urubiyah itu. Ya Adam yang kita pertama kali mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan, kata Tuhan tuh. Lalu Adam mengatakan di luarnya walhamdulillahi rabbil alamin, ulun memujimu ya Tuhan telah menciptakan ulun, dan ulun pun mengasihi menyayangi kepada ciptaanmu, sesama makhluk ciptaanmu. Kada ulun rusak, itu dikatakan manusia karipah di sana kaya. Jadi ulun minta maaf, minta halanya dulu kepada saudara yang ulun undang untuk melihat di video ulun ini. Ulun berbagi pengalaman yang ulun alami, ulun uraikan di media sosial ini. Hendak biar ambil alhamdulillah, kada biar ambil alhamdulillah. Karena intinya ulun mengetahui uluhiyah dan urubiyah itu adalah hak kehendak Tuhan. Masalah makhluk dan muka alias kebaikan dan keburukan sudah masing-masing kita bawa. Jadi ada saudara bertanya kepada ulun, ding sanak ya, benarkah masalah dosa dan kebaikan itu kita masing-masing membawanya? Jadi ulun jawab, masalah mungkar dan makhluk, keburukan dan kebaikan itu sudah kita bawa. Pian cari uluhiyahnya dari mana Tuhan menciptakan ada kebaikan dan keburukan itu. Ya dari nafsu tadi itu, jin membawanya, yang punya akal juga dilimpahkan Tuhan kepada ajajil itu, tapi membangkang kalau. Dan akal selalu tunduk atas perintah Tuhan tuh. Ya Jibril kalau punya nafsu, yang punya akal aja, yaitu asisten Tuhan yang membawa nur ilahi Tuhan secahaya agar kita bilang tersesat, selalu buat mungkar. Insya Allah dengan kemungkaran kita nih, kita ragu dan mau sadar, mau tobat, insya Allah rohani kita yang tertutupi sifat serakah, jin ajajil itu membawa nafsunya tidak menghargai Adam dan selalu menggoda anak cucu Adam untuk menemaninya di api neraka paling bawah jahanam. Itulah perjanjian ajajil kepada Tuhannya. Lalu kita mau tobat loh, lalu diperintahkannya Jibril itu mendatangi kita, karena rohani kita di dalam kolbu Baitullah, rumah rohani kita itu yang ada tiada di sini. Nah, tetapi awan selalu membuat maksiat, tapi kita ragu dengan maksiat kita, mau sadar mau tobat, insya Allah Jibril mendampingi kita di dalam rasa kita yang bukan penampakan. Itu terjadi apabila kita pian mengalami, pian merasakannya, karena perlu bisa pembuktian, karena itu gaib, rahasia pian sendiri pada Tuhan pian sendiri, paham? Jadi kalau pian memahaminya, sebenarnya baik atau salah itu kita berdiam aja mengamati dulu, karena kita harus maksum seperti anak cucu Adam yang terakhir memberi contoh kepada kita, selalu bersifat jujur sejujurnya, tunduk tunduknya atas hak kehendak Tuhan itu, selalu bersifat adil dan beradab bijaksana, yaitu Muhammad maksum, jangan sujon, itu masuk untuk. Apabila kita berbagi pengalaman di media sosial ini, harus kita meminta kepada Tuhan kita dulu, jangan sembarang ucap.
karena ajajil kada sudi anak cucu adami untuk bagi pengalaman, karena terkecoh dengan pendapat kita. Kadang-kadang kita bagi pengalaman disalahkan orang, jangan bumamai. Itu intinya dulu, selalu rendah. Insya Allah Jibril selalu mendampingi kita tuh kalau kita berdakwah dengan sebaik-baiknya untuk bagi pengalaman yang kita alami, bahwa kita bagi di media sosial nih. Apabila belum kita mengalami, jangan ujung-ujung hanya mencotek wawasan pengalaman alias Alkitab saudara kita. Wawasan pengalaman itu ada Alkitab kita di sana kak. Yalah, kita wajib menghargai semua rahmat elemen Tuhan ini alias makhluknya. Kita hargai tingkat-tingkat lakunya alias wawasan pengalamannya. Kita hargai yang mana baik mana buruk, kita menentukan dengan Tuhan kita. Jangan sembarang ucap itu benar itu salah, berdiam dulu. Itu dikatakan membawa kemuliaan Tuhan yang sebaik-baiknya, karena langsung menjudge orang itu salah dan benar. Berdiam aja. Karena kan banyak kawan datang ke sini curhat masalah rumah tangga. Kalau pian curhat masalah rumah tangga di sana ulun kada menjawab. Hanya lu katakan biar bertanang dulu. Musyawarah. Tahu musyawarah itu apa? Ya nafsu kita bersekutu dengan ajajil, lalu bisa menyalahkan pasangan kita. Lalu minta pendapat kepada ulun yang mana terbaik. Ulun kada bisa menjawabnya, hanya ulun jawab bersabar dulu. Kecuali pian bawa pasangan pian, entah bini pian ke sini, duduk kita bertiga, kita pecahkan bersama-sama. Kalau pian hanya kecuali sama ulun, hanya seorang aja berdua sama ulun, pasangan pian kada bawa, ulun kada wani menjawab. Karena ulun kada hidup di rumah pian bersama, kada tahu yang mana benar yang baik atau yang salah itu ya Allah. Jadi kita harus bijaksana, jangan sembarang kita nih memberi nasihat kepada saudara kita hendak curhat masalah rumah tangga, kita katakan benar-benar lalu kita menyalahkan istrinya. Jangan, gagal paham kita lalu bisa perceraian, kita yang bertanggung jawab kena paham. Jadi kalau sudah paham masalah salah dan benar itu ada hak mutlak Tuhan atas rahasia kita kepada Tuhan kita, nyaman sudah. Kita kada mungkin sujon selalu maksum seperti Muhammad tuh nah. Dan ada pula berapa hari itu kawan bertanya, apa yang dimaksud bersalawat di sana yang baik itu ya? Karena bersalawat itu kan macam-macam, ada yang pendek, ada yang panjang dan lain-lain. Jadi kamu harus tahu awalnya bersalawat itu dari mana. Ya Allah mempunyai hak kehendak lo. Siapa yang mempunyai hak kehendak itu? Ya satu tunggal Ahad Esa, kasih pian itu. Yalah, karena pian sendiri merasakannya, sudah dilimpahkan Tuhan wahyu dan beriman, perintah dan perkataan itu untuk pian bawa hak dan kehendak itu. Tapi jangan semena-mena kepada kita Tuhan di muka bumi ini, anak kita rusak. Itu dikatakan berselawat untuk mengetahui Tuhan kita uluhiyah, untuk mengasihi menyayangi ciptaannya urubiyah. Itu dikatakan berselawat Nabi. Sedangkan Nabi itu apa? Pian kaji. Nabi itu dalam konteks bahasa Timur Tengah Arab, Nabi dalam bahasa konteks kita bahasa Indonesia kemuliaan dan kesucian Tuhan. Semua makhluk di muka bumi ciptakan Tuhan, semua menjadi utusan Tuhan, yaitu beriman, perintah, utusan itu adalah dalam bahasa Arabnya Timur Tengah sana Rasul, dalam bahasa Indonesia utusan. Baju lu utusan nah. Mata dari ujung rambut kaki ulun ini bawa makhluk semua utusan. Jangan sampai kita tertipu dengan jahil kita ini. Selalu kuat dengan iman kita di dalamnya. Rohani kita, kalbu kita yang ada untuk bisa berdialog kepada yang gaib itu. Rahasia kita gaib itu kada kawa dipublikasikan untuk dibongkar, karena kita bongkar pun kawan kita kada akan paham. Sedangkan Muhammad pun naik ke Isra Muntaha untuk dibersihkan kolbunya dengan perantara Jibril membawa nur ilahi Tuhan tuh. Kalau melihat kalau saudaranya ingin dilihatkan neraka dan surga dan lain-lain tuh, hanya bercerita aja kepada sahabat dan pejuangnya, mau diambil silahkan. Dia Muhammad kalau diambil kan ada masalah, karena kamu mengalami juga setelah kalimat syahadat alias bersaksi. Nah, bersaksi itu kalau pian paham bersaksi itu berselawat juga. Jadi inti kontradiksi berselawat itu memberi salam, berarti memberi salam kepada Tuhan kita dan ciptaannya semua. Kalau pian memberi salam kepada Muhammad, bukan menyalahkan. Yang penting pian harus menghargai semua ciptaan Tuhan di muka bumi ini. Kalau pian tidak menghargai ciptaan makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi ini, satu pun pian kada bersalam walaupun yang berbuat maksiat, pian bukan
hamba Tuhan malah makhluk di bawah daripada derajatnya binatang dan tumbuhan itu. Bukan umat Muhammad pian, bukan pengikut Muhammad pian, karena pian hanya berselawat aja tapi masih mencaci makhluk Tuhan yang lainnya. Berselawat Nabi itu untuk memberi salam kepada Tuhannya dan memberi salam kepada ciptaannya, itu sudah. Jadi kalau memberi salam kepada Tuhan tuh kadang mesti berbahasa Arab, biar paham aja. Duduk di antara dua sujud itu, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Apa artinya itu? Ya Rabbku, limpahkanlah, curahkanlah syafaat, pertolongan dan rahmat pemberian kepada pemimpin kami Muhammad SAW, agar engkau selalu beri keselamatan. Padahal sidin sudah tiada, kalau masih kita memberi salam keselamatan kepada Muhammad SAW. Karena salam malah bagus lagi, hendak dilapaskan, hendak di dalam batin, keserapian. Jadi ada yang mengatakan siapa yang pernah masuk surga berdulu masih pinti-pinti jalan lo, itu masuk lo tuh. Jadi kalau sudah orang paham, ya berdiam beranai aja. Masalah jahir ini hanya kasih sayangnya aja, tapi tak sutunya inya miliki. Yang ia miliki adalah kekekalan ya rohaninya di dalam tubuhnya yang ada tiada. Itu yang diperhatikannya. Selalu kadang mudah dibisiki oleh bisikan ajajil itu. Kalau jahirnya semua dibisiki ajajil. Apabila jahir kita nih tertutupi awan hirang, selalu sujon, kolbu betulah rumah ini dalam rohani kita nih, nah menjadi hitam latat ya orang manjak tuh. Apabila pian mau sadar, mau tobat, insya Allah kan Tuhan perintahkan Jibril membasuhnya seperti Muhammad naik ke Isra Mutahhar. Paham? Jadi apabila dia mengatakan rohani kita ini awal dari Muhammad, belum kada menyalahkan, cuma kaji lagi jalur dulu. Kebanyakan anak manusia Adam wassalam ini sebenarnya kada ada awam malas bodoh pak, jenius, karena inya kada percaya dengan surah Al-Ikhlas. Kita penghambaan kita aja kepada Tuhan kita, itu maksudnya Al-Ikhlas itu. Tuh biar kaji Al-Ikhlas itu bahasa Arab tuh. Basmalah, kullu huwallahu ahad. Yalah. Allah tuh satu tunggal ahad esa. Kada bernama, kalau kada wujud kada berkata-kata. Apabila yang bernama, kita pakai nama itu kesepian, karena Tuhan kan bernama. Namanya rahasia kita kalau. Apabila yang berkata-kata itu kesepian. Apabila wujud itu kesepian. Kalau kita katakan Tuhan itu berwujud, bernama, berkata-kata, beda bahasa kita ini. Kalau sudah, kalau udah suka jajil, bagi lu kalau menyalahkan itu urusannya masing-masing. Kalau bagi lu kasih ulun. Lalu lanjut, Allahus somatna, wahai Ahmad, ya kemana engkau minta doa dan minta pertolongan? Kepada aku aja kan, ke Tuhan. Nah, iya aja Muhammad. Terus kenapa engkau selalu mengambil hak aku dulu, kata Tuhan.